Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan membahas jawaban dari latihan soal akuntansi keuangan bab 6. Langsung ke pertanyaan nomor 1. Pada tanggal 2 Januari 2019, PT Maharani menginvestasikan uangnya sebanyak 66 miliar rupiah pada suatu pertambangan batubara. Pertambangan batubara tersebut ditaksir mengandung 6 juta ton batubara. Diketahui hasil tambang tahun 2019 sebanyak 2.400.000 ton dan tahun 2020 sebanyak 1.800.000 ton. Pada akhir periode tahun kedua, batubara yang masih terkandung sebanyak 3 juta ton. Berdasarkan ilustrasi ini, buatlah jurnal beban depresi tahun 2019 dan tahun 2020. Jawabannya ada 4 poin. Poin ke-1, kita hitung perhitungan beban depresi yang tahun 2019 sebelum koreksi. Kenapa ada sebelum koreksi? Karena kan di sini di awal menaksir bahwa kandungan batu baranya itu 6 juta ton. Nah, pada tahun kedua ternyata bertambah sebanyak 3 juta ton. Nah, lanjut ke yang rumus untuk menghasilkan beban depresi. Jadi harga perolehan berarti si 66 miliar ini ya dikurangi nilai sisanya Rp0 dikali 2.400.000 ton dari sini yang tahun 2019 ya per 6 juta karena pada tahun 2019 kan menaksirnya sebanyak 6 juta ton. Hasilnya 66 juta dikurangi 0 dibagi 6 juta dikali 2.400.000 sebesar 26.400.000.000 rupiah. Lalu yang poin kedua jawabannya, untuk mencatat hasil yang ini kita buat jurnalnya, yaitu di sebelah kiri kita tulis tanggalnya 31 Desember 2019, lalu di sebelah debit dicatat beban depresi batubara sebesar 26.400.000.000, lalu di bagian kredit juga ditulis akumulasi depresi batubara sebesar 26.400.000.000 rupiah. Poin ketiga, perhitungan. Nah, kalau yang poin ke-1 kan perhitungan beban depresi tahun 2019 sebelum koreksi, yang ketiga setelah koreksi. Nah, 66 miliar dikurangi yang ini hasil dari beban depresi tahun 2019 per 3 juta. 3 juta dari mana? 3 juta dari taksiran yang tahun 2020 dikali 1.800.000 dari mana? Dari sini yang tahun 2000 sudah diketahui di soal 1.800.000 ton pada tahun 2020 dimasukkan, lalu hasilnya sebesar 23.760.000.000 rupiah. Lanjut poin 4 dicatat lagi seperti yang poin 2. Dicatat di bagian kiri 31 Desember 2020 beban depresi di sebelah debit sebesar 23.760.000.000. Lalu di sebelah kreditnya akumulasi depresi batubara sebesar 23.760.000.000 rupiah. Lanjut ke soal nomor 2. Pada tanggal 7 April 2019 dibangun pertambangan biji besi dengan taksiran harga perolehan sebesar 50 miliar rupiah. Taksiran total biji besi yang dapat ditambang pada pertambangan tersebut sebesar 12.500.000 rupiah. 12.500.000 ton. Pada tahun kedua, biaya pembangunan tambang bertambah sebesar 12.500.000.000 rupiah. Pada tahun tersebut, pertambangan dapat menghasilkan 1.200.000 ton biji besi. Buatlah jurnal untuk mencatat beban depresi biji besi untuk tahun kedua. Ada 4 poin juga untuk jawabannya. Poin pertama, perhitungan beban depresi per unit pada tahun kedua. Diketahui ada harga perolehan tahun pertama sebesar 50 miliar. Lalu hitung beban depresi tahun pertama 50 miliar dibagi 12.500.000 ton dikali 800.000 sama dengan 3 juta sebesar 3.200.000.000 rupiah.
Nah, dikurangi 50 miliar dikurangi 3 miliar 200 juta, hasilnya menjadi nilai buku tahun pertama sebesar 46 miliar 800 juta rupiah. Lalu biaya pembangunan tahun kedua bertambah sebesar 12 miliar 500 juta rupiah. Hasilnya harga perolehan tahun kedua menjadi 59 miliar 300 juta rupiah. Nah, kan pada tahun awal, tahun pertama sebesar 50 miliar, lalu pada tahun kedua bertambah nilai perolehannya sebesar 59 miliar 300 juta rupiah tadi. Lalu poin kedua, perhitungan beban deflasi per unit tahun kedua, yaitu hasil yang harga perolehan tahun kedua dibagi 12.500.000 ton dikurangi 800.000 ton, hasilnya 5.068,38 rupiah atau sekitar 5 ribuan ya. Lalu ketiga, beban deflasi tahun kedua, hasil ini nilai ini dikali 1.200.000 ton yang ini ya. Nah, pada tahun tersebut kan ini. Jadi si hasil yang poin ketiga dikalikan ke ini, hasilnya 6.082.056.000 rupiah. Lalu poin 4 dicatat hasil ini menjadi seperti ini. Catat tanggalnya 31 Desember 2020. Beban deflasi biji besi sebesar 6.082.056.000 rupiah di sebelah debit. Lalu akumulasi deflasi biji besi di sebelah kredit sebesar 6.082.056.000 rupiah. Begitu, semoga mengerti ya. Semangat!